Tenopi emang enak jadi Agus, coba tanya, emang enak. Aduh, biarkan mereka panas. Mau gitu ya. Ini aku masih sendiri. Saya terbebani juga dengan kasus Agus ini. Jadi ya pengecar-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum, kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok, itu pun dokternya nggak ada. Yo, City people. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, si Abu yang nggak mau in frame ntar juga datang ya, dan juga Pak Kun yang lagi punya teman baru kaos kaki. Tapi Pak Kok In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkeling, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkeling. Yo, yes. Masih seputar Agus dan donasi dulu nih, karena sebelum meninggalkan case-nya Mamang mau make sure apakah nanti jalur hukum yang katanya ditempuh oleh Agus ini kira-kira ngerembet sampai ke warga NTT penerima bantuan atau enggak nih? Mau make sure di part itunya dulu nih. Kalau sekiranya enggak akan ngerembet, ya udahlah sok los, terserah bebas. Iya, iya. Nanti kita ceki pelan-pelan ya, ada beberapa pandangan dari praktisi hukum yang menilai soal pengalihan donasi kepada teman-teman kita di NTT seperti apa. Terus juga nih ada yang menarik nih. Di TikTok lagi rame katanya Agus tuh kemarin nangis-nangis tuh katanya ngeprank. Hah? Apa gimana? Coba meluncur dulu deh. Just. Nyo, ya. Kita merimain dulu ya video yang kemarin Agus yang sedih lagi, nangis, meminta haknya gitu kan, bahkan sampai menyebut apa orang kecil nggak boleh bahagia atau seperti apa gitulah ya. Terus juga nanti setelah ini kita play video terbarunya yang katanya kalau teman-teman netizen bilang sih ngeprank. Nggak tahu, aku juga belum nonton fullnya. Tapi kita lihat yang ini, kita remind ceki-ceki. Play. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Mbak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan. Agus, coba lihat nih. Ini kalau dilihat luka Agus nih, cukup sakit aku rasa. Malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngelihat. Mau lihat nih, dibuka nih, aku buka tangan Agus. Iya, Agus sedih banget Agus dibuat seperti itu gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu? Mereka orang besar, punya nama, Uang banyak, public figure, katanya uang banyak. Kenapa mereka memperlakukan aku seperti itu, orang kecil kayak Agus? Coba aku tanya, kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu? Yang tadi mental Agus udah membaik, tapi sekarang mereka memperlakukan, bukannya mengobatin Agus, tapi nyakitin hati Agus. Coba bayangin gimana perasaan mereka, Pak Denny, Tenopi, Pak Geri, Pak Pablo. Coba, gimana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba, orang sakit dibully habis-habisan. Coba, gimana perasaan kalian? Kalau kalian di posisi Agus, buta, badan penuh luka. Coba, rasain gimana rasanya dibully. Terus, orang yang ngebantu malah ngolok-ngolokin Agus. Apa itu? Apakah itu sebagai manusia yang punya rasa hati nurani? Apakah manusia punya nilai sosial yang seperti itu? Kemana kebijakan-kebijakan kalian semuanya? Coba aku tanya, mana janji kalian? Kalau Pak Denny punya janji, kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus, saya sikat. Tapi sendiri, Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba, gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Tenopi emang enak jadi Agus? Coba aku tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau Agus seperti ini, jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Mbak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? intinya Agus. Kalau aku ngelihat sih buat ngerimain lagi ya, kayak nggak ada unsur prank loh, nangisnya nangis beneran loh. Iya. Ada air matanya gitu kan, suaranya bergetar, ada sedikit mungkin ingus, sama ada mozzarellanya juga kan.
Iya, aku nggak ngeliat ada unsur prank di situ. Ya udah kayak nangis kayak yang sebelumnya juga ya, Mang ya. Iya, makanya heran aku di video berikutnya nih, kenapa banyak netizen yang mengira bahwa kemarin tuh di prank. Coba meluncur aja deh. Cus. Ninyo, Ya. dari Tono 7788 juga yang nge-record ini sepertinya semalam ada live Komal duet antara Agus dan Wawa. Nah, captionnya ternyata Agus cuma drama doang, mentalnya tidak down. Agus masih happy-happy aja tuh. Sampai di komen sama S75 kita kena prank. Gue tetangganya tahu betul sifat si Agus, dia sehat bahkan sekarang udah nongkrong di Nggak ceki-ceki dulu. Play. Aduh. Biarkan mereka panas. Biarkan mereka Kalau pembenci, kalau sudah jadi pembenci, apapun yang keluar dari kita, sebaik apapun itu akan jadi pembenci. Jadi satu sebaik apapun Wawa tetap dihujat. Abaikan. Batuk Pak Haji. Batuk Wawa. Minum atau makan biji kedondong. Biar keselak ya. Aduh, Wawa sakit perut aku saja, Wawa. Beneran aku bilang tadi tuh aku sedih-sedih, sekarang kok bisa jadi ketawa mulu jadinya. Jangan lihat Wawa, kan kembali kecil lagi dianya. Terima kasih Bang apa tuh tadi Bang Dot apa tuh mawarnya untuk Agus, sehat selalu semoga rezekinya bertambah lebih dari apa yang dikeluarkan. Doa. Amin, amin. Terima kasih Kak apa tuh Kak Kade ya. Mata saya nggak pakai kacamata jadi kurang jelas. Intinya terima kasih semuanya buat kalian yang sudah memberikan hadiah untuk Agus dan saya. Semoga rezekinya bertambah, diganti oleh Allah dengan apa lebih dari yang dikeluarkan. Amin, 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 amin. Aku sudah makan. Udah Wawa, udah makan. Tadi Agus tuh makan enak banget Wawa. Dibuatin istri ada ayam goreng, terus ikan asin, sama sambal terasi. Mantep Wawa. Wih mantep. Mantep banget. Mantep tuh, mantep tuh, mantep tuh. Banget. Wah, itu siapa yang lagi balapan Wawa? Kedengeran? Kan rumah Wawa di pinggir jalan orang lah. Ya suaranya kayak ada pembalap kayaknya Wawa dari rumah Wawa. Mau gitu ya. Kenceng banget. Kan tadi Wawa udah bilang berarti di dunia ini banyak orang-orang baik yang masih mendukung Agus. Oke? Oke Wawa. Iya dong, semangat untuk mereka. Mereka aja semangat untuk Agus, masih Agusnya Agus sedih banget, udah buang. Agus seneng banget. Agus seneng banget. Agus sedih banget. Iya, Agus seneng banget. Ya kalau Wawa sih seneng enak, sumpah kalau Wawa sih ya pasti seneng banget. Iya, kemarin juga kan yang dia sampaikan ya rumah beres, bayaran anak sekolah beres, ya gimana nggak seneng gitu. Sehat. Tolong lah, enteng banget nyuruh Agus sedih banget ya buang. Ya sesenang-senangnya juga ya, tolong lah. Wak, liar mana mah Wak, lanjut lagi. Lanjut. Jangan Agus sedih banget. Agus sedih banget udah ketinggalan di mana ya, dibuang jauh-jauh. Senengnya kenapa? Seneng masih banyak yang peduli sama Agus, seneng yang mendoakan Agus, seneng yang mendukung Agus, gitu. Iya, sekarang banyak kok yang dukung Wawa juga. Sekarang udah komennya baik-baik Wawa. Ya kan Wawa tadi bilang Allah yang akan membolak-balikan hati manusia. Oke? Oke. Iya dong. Iya dong. Semangat dong. Semangat. Wawa makan es krim Wawa. Wawa nggak dibagi, males. Tenang. Kalau Wawa kesini nanti Wawa mau makan es krim apa? Gue siapin dah. Pokoknya yang paling enak. Tuh ada yang bilang
Semangat Agus. Semangat juga, terima kasih semangatnya. Wawa makan es krim, yuk makan es krim semua para penonton live Bang Agus. Ada yang bilang sehat selalu Agus, semangat Agus, terima kasih. Nggak bisa kita bacakan siapapun kalian yang sudah dukung Agus, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah, amin. Sebenarnya rekordannya atau rekamannya ini 12 menitan. Memang kasih sampel 4 menit aja biar Santuy People meluncur langsung gitu ya. Kan gak enak kalau kita play panjang full liar gitu ya. Tapi intinya ini loh yang akhirnya jadi pertanyaan teman-teman netizen gitu. Sampai ada yang nyebut tadi kan di komen yang pertama kita baca, menyangka kalau di prank. Jadi maksudku gini loh. Jadi jangan salahkan teman-teman netizen, nanti setiap ada press release lu sedih-sedih nggak dipercaya lagi gitu. Kalau aku ngeliatnya gini, lu membangun image yang mana nih? Image masih sedih karena apa ya, merasa dizolimi atau seperti apa ya, bangun itu semua di keseluruhan sosmednya gitu kan. Apa mau bangun image yang udah gue udah ikhlas, udah happy gitu. Dua-duanya tetap menggait simpati, tapi nggak bisa kalau dilengkap seperti itu. Betul. Jadi ngibung orang-orang emang ya. Iya, bingung gitu. Jadi bunging. Ini gue mau simpati, kemarin ngeliat sedih tapi ternyata udah happy gitu. Buat yang lihat, wah sekarang udah happy, ini bagus, udah bisa menerima. Ngelihat lagi, loh kok sedih lagi? Jadi gimana? Jadi bingung, jadi tidak konsisten gitu sih. Kalau aku mau ngasih sudut pandang dari apa namanya, image-image di persosmedan aja gitu. Sampai di komen sama Bang Juda nih, untung sudah dilepaskan. Iya kan, kemarin kita dengar juga kabar, nanti juga kita play ya, yang soal tim hukumnya Bang Alvin Lim. Jadi ketua timnya untuk menangani kasus Agus ini Bang Juda, di mana sudah melepaskan katanya. Tapi cukup dapat apa ya, respon yang cukup ketus dari Bang Farhad karena mundurnya tim hukum Alvin Lim yang mengenai kasus Agus ini yang diketuai oleh Bang Juda gitu. Nah, di sini udah happy. Ya. Masih di live yang sama juga sedih lagi. Lah, nggak ngerti meluncur. Nih yo, kalau ngeliat dari background dan wardrobe-nya, ini kemungkinan timelinenya sama, diposting juga sama Tono. Ini mungkin sebelum ada Wawa atau sesudah Wawa rilis gitu. Intinya masih sendiri. Tapi kayaknya sesudah, karena captionnya habis tertawa terbahak-bahak, Agus kembali nangis lagi dengan kondisinya. Apa ini teh, ceki-ceki? Play. Cabenya kan sini dulu aja lah ya. Cabenya. Oke, terima kasih ya yang udah doain Agus dalam kebaikan. Semoga hari weekday kita, weekend ini hari yang penuh dengan warna. Bagi kalian yang bisa ngelihat, bagi Bang Agus sih hari apa aja tetap sama, tetap gelap. Kemanapun Bang Agus pergi tetap gelap penglihatan Bang Agus. Tetap gelap, mau kiri, mau kanan, mau malam, mau siang. Tetap gelap. Mana ya istri Bang Agus? Kok belum balik-balik? Jadi di sini aku masih sendiri, temani hari-hari sepi. Sini aku masih sendiri, melindungi hari-hari sepi. Lupa liriknya, diulang dari awal. Diulang. Tolonglah. Aduh. Santuy People. Aduh. Tujuan Mamang Tep mau make sure ini laporannya lanjut nggak nih? Karena kan ada apa namanya, kemungkinan bisa ngeremet ke penerima bantuan yang ada di NTT. Ini kasihan kan kalau mereka semua sampai dipanggil buat jadi saksi atau diperiksa atau seperti apa. Tujuan Mamang tuh itu mau make sure nih, kalau sekiranya pasti nggak akan ngeremet ke mereka mah ya udahlah, terserah gitu. Kenapa aja di sini aku masih aduh. Meski tanpamu, meski tanpamu, andai
Mana istri Bang Agus ya? Lama banget baliknya di bawang merah. Mana dia? Jadi katanya sebentar di bawang merah. Kok lama? Bentar. Mas Agus, ini tuh apartemen Mas Agus. Mau ke bawahnya aja, ke lobbynya aja naik lift jalan dulu. Sabar Mas Agus. Belum lagi antri liftnya ya kan. Sabar. Bang Agus mau cuci tangan dulu bentar ya. Harus cuci tangan. Di belakang kali ya, di mana ya? Akan kali bentar ya, Bang Agus cuci tangan dulu. Mana ya? Tangannya. Tangan. Ini aku masih meski tanpamu, andai aku dapat bintang berbicara. Sabar Bu. Allahu Akbar. Di mana meja itu nih? Goyang sedikit. Nungguin istri Bang Agus, si Bang Agusnya lagi beli bawang merah. Temenin Bang Agus ya. Si Abang beli bawang merah dulu dia. Lama dia belinya. Bang Agus udah selesai mau tekin cabenya. Tinggal nunggu bawang merahnya ini. Nyanyi apa ya enaknya ya? Enggak, udah terserah, nanti tinggal dilanjut aja mau nyanyi apa enaknya ya. Tadi satu lagu aja belum beres gitu kan. Ya gitu pokoknya ya. Yang akhirnya membuat teman-teman netizen beranggapan nih sepertinya di prank nih, kemarin sedih-sedihan terus ketawa terus sedih-sedihan lagi. Atau sebenarnya ada permasalahan apa yang kayak mood swing gitu, berubah-berubah moodnya gitu. Iya. Tadi ada Wawa happy gitu kan, begitu nggak ada Wawa kan di sini tuh di Komalnya, terus katanya istrinya lagi beli bawang merah, nggak tahu beli bawang merah di mana gitu, sedih lagi gitu. Jadi mungkin moodnya itu tergantung situasi orang sekitarnya kali ya. Mungkin kalau ya. orang sekitar yang ngehibur ya dia happy, orang sekitar yang manas-manasin dia sedih atau seperti apa. Iya mungkin. Tolonglah ya. Yang jelas ini memang sengaja sisipkan demi Santuy People, karena setelah aku lihat komen-komen ternyata banyak banget Santuy People yang diam-diam tuh ngefans sama Agus gitu kan. Gitu. Pengen tahu apa namanya updateannya, aksinya Kabarnya seperti Agus apa gimana ya. gitu. Tapi punya bakat bernyanyi juga gitu kan barusan, walaupun belum terlalu hafal lirik gitu kan. Dan diulang gitu. Tolonglah ya. Sekarang kita kasih nextnya deh. Just. Ninyo, Ya. sebenarnya poin ini yang pengen Mamang make sure tuh. Cuman dia mau nggak mau harus lihat updatean Agusnya juga. Siapa tahu ada yang disampaikan di sana gitu. Iya. Ceki-ceki. Play. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di Perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang, kalau mereka pun bisa mengganti hukum tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Nah itu yang mau Mamang make sure. Kan Mamang nggak ngerti hukum gitu kan. Bang Farhat menyampaikannya begitu. Kalau Agus tetap mau melaporkan, ibaratnya 4 orang tersebut, terus pihak kepolisian memproses, otomatis kan keempat orang tersebut akan dicek tuh kemana nih larinya uangnya nih gitu. Ibaratnya bakal ngerembet ke Kemana-mana. Iya, ke vendor. relawan, Iya, vendor, ke vendor. penerima gitu. Itu yang mau aku make sure nih. Iya. Kasihan amat kalau di sono udah mah kena bencana, terus harus ya kalaupun nggak kena pidana minimal perwakilannya gitu dipanggil sebagai saksi atau kayak gimana, repot sumpah. Aduh, gimana ini teh. Tapi sampai saat video ini di tag aku belum dapat kepastian sih, kecuali gugatan.
Kalau yang gugatan itu sepertinya pihak Adus tidak bisa menggugat lagi sepertinya ya. Oh gitu. Sepertinya ya, coba meluncur dulu. Cus. Nio, Ya. jadi benar-benar dari Bang Densu ini sudah diperhitungkan dengan matang. Kan ada sempet tuh dialog Bang Densu yang diwawancara ini nih. Meluncur nih. Cus. Bang Densu, ketika mungkin nanti di pengadilan diminta diaudit pengeluaran di sana sudah siap kah? Karena kan itu berbentuk barang ya. Ya, Gary udah siapkan itu. Gary nanti akan kasih, dan saya udah bilang sama Gary dari pihak yayasan, jangan ada kecurangan Ger, karena kalau ada kecurangan saya nggak akan bantu. Karena saya orang lurus dan saya harap Gary juga lurus. Jangan Gary belok-belok, supaya Gary keluar dari masalah ini juga dengan baik, karena Gary juga punya keluarga. Bang Densu mungkin menanggapi dari Irjen Pol sempat kecewa dengan Bang Densu karena uang tersebut dibawa ke ke NTT, tetapi kan masih dalam sengketa pengadilan, Bang. Mungkin seperti apa, Bang? Sudah, jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak yang kecewa-kecewa, cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus, tapi uangnya sudah tidak ada. Bang, terkait jadi sudah jangan ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Nah, di sini makna tersiratnya kayak menyampaikan ya udahlah, udah uangnya juga udah nggak ada gitu. Ternyata dengan nggak adanya uang yang sudah dialokasikan tersebut itu bisa menggugurkan gugatan perdata. Kata praktisi hukum berikut ini nih meluncur. Nio, ya. Dari Cimu-Cimu. Dari menit 11.05 pandangan hukum Bang Deoli Pak Ceki-Ceki. Kalau uangnya sudah pindah kan udah kosong di kas. Ini sementara ini persoalan perdata. Terus apa yang mau digugat kalau uangnya sudah pindah? Gitu. Jadi kan yang digugat nggak ada. Nah sebenarnya dalam gugatan itu kan permintaan sita jaminan terhadap uang yang ada di sini, di uang lunas ini disita. Tapi kan gugatan berlangsung itu belum terpenuhi sita jaminannya. Kalau ada sita jaminan dalam gugatan itu, kalau nggak ada, ya uang ini bebas kemana aja. Siapa yang duluan pakai uang ini, kemudian ya selesai. Ini kan hilang. Apa objek sengketanya? Objek sengketanya kan adalah uang donasi ini kan. Tapi kalau uangnya hilang, apa yang mau disengketakan? Tidak ada. Begitu. Nah, ini proses gugatannya lebih lambat dengan uangnya gitu. Jadi maksudnya gini, uangnya sudah hilang, tapi gugatannya baru mulai. Makanya akhirnya objek uangnya hilang, udah nggak ada. Terus apa yang mau disengketakan kan tidak ada selain sakit hati. Nah, apalagi orang yang menggugat adalah orang yang menyetujui uangnya dipindahkan, gitu. Kan orangnya si penggugat adalah para donatur. Para donatur kemudian menyetujui lewat kuasa hukumnya uangnya boleh dipakai ke NTT kan. Nah sekarang apa yang mereka gugat kalau mereka sendiri setuju uangnya dipindahkan? Selain mereka akhirnya mencabut gugatan. Kenapa? Karena udah gak punya dasar gugatannya. Mereka menggugat uangnya mereka sendiri, tapi mereka perintahkan uangnya pindah. Kan selesai sebenarnya persoalannya. Jadi gugatan itu dengan sendirinya menjadi ya selesai, habis. Begitu. Mereka harus cabut gugatannya. Nggak dicabut pun ya udah gak punya nilai. Masuk akal sih, masuk logikaku maksudnya ya Mang ya. Karena Iya. Ya buat apa toh ini, misalnya ini punya aku, ini pos punya aku. Nah terus aku menggugat pos ini, tapi aku udah mengikhlaskan pos ini untuk Mamang gitu misalnya. Ya udah nggak berharga lagi kan, aku udah mengikhlaskan ini buat Mamang gitu kan. Iya. Aku melihat di sini ada sebuah strategi yang mantap juga ya. Jadi strategi pertama itu aku ngeliat tim donatur yang langsung menggugat uang tersebut. Itu sekalian menutup jalan penggugat-penggugat lainnya gitu. Jadi nggak bisa, kasarnya pihak Sugus tidak bisa berinisiasi untuk menggugat tersebut karena udah digugat nih sama pihak donatur. Yang megang kunci lanjut enggaknya berarti pihak donatur tuh ya. Nah sebelum jalannya persidangan pertama sudah ada deal-dealan di belakang yang akhirnya dana itu disumbangkan, gitu, dialihkan. Terus donatur ngeliat mau digugat, gugat dananya udah nggak ada, ya udah akhirnya dicabut. Kalau nggak dicabut ya tidak akan bernilai juga. Apa yang mau lu gugat gitu? Toh lu di luar persidangan ini udah menyetujui gitu. Nah itu juga mungkin yang menyebabkan akhirnya pihak yang Sugus itu memilih jalur laporan pidana.
yang justru efek sampingnya bisa ngerembet ke, kalau memang diproses ya, ngerembet ke relawan mungkin yang turut serta membantu, juga ke penerima manfaat gitu yang mungkin bisa disebut penadah nantinya atau seperti apa. Ke penjual-penjual apa vendor-vendor yang vendor-vendornya itu juga di sana. ikut, karena kan nggak tanggung-tanggung dilapornya penggelapan uang gitu. Nanti kan penggelapan akan cross check ya sih, ngerembet digelapkannya kemana, kok bisa disebut penggelapan. Itu nanti kan di tracking kalau diproses. Ya kalau aku sih nggak sampai hati buat ngeprosesnya ya. Kalau aku nggak tahu kalau yang lain-lain mah ini seperti apa. Yang jelas ini pandangan dari Bang Deo Lipa sih, kalau untuk gugatan perdata itu udah tutup kemungkinannya. Nah masalah pidananya ini laporannya nih, aku mau make sure lagi sekali lagi. Apakah masih ada kemungkinan atau udah enggak, atau misalkan kalaupun diproses yang warga NTT emang nggak akan kena apa-apa gitu. Nah ya udahlah, tenang kalau kayak gitu kan. Ninyo, masih dari cumi-cumi yang soal statement Bang Juda sebagai ketua dari tim hukum Alvin Lim yang memegang Agus ya, memegang case Agus ini ya. Ada statement yang terkait apa ya, mundurnya tim hukum LQ ya dari kasus Agus nih. Ceki. Play. Untuk saat ini ya belum ada kepastian ya, tapi ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya, apakah mau lanjut atau tidak. Karena memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi lagi berkasnya. Misalnya nih surat kuasanya kan, itu kan awalnya itu surat kuasanya itu stempel ya. Ternyata stempel itu nggak boleh, harus ada dari seperti kayak pengesahan dari notaris. Jadi kita belum bisa. Jadi waktu kita daftarin gugatannya gagal. Lagi pula saya juga udah terlanjur memberikan statement-statement yang bisa mengganggu perasaan klien mungkin ya, yang bermacam-macam saya sampaikan, walaupun itu memang bercanda ya, konteksnya bercanda ya, dengan menyatakan merepotkan ya. Itu memang jujur aja saya terbebani juga dengan kasus Agus ini. Ya kan, terbebani, saya harus kerja, pokoknya harus kerja lah. Pasti nanti itu pontang-panting, nanti 6 bulan ke depan saya pontang-panting balik ke pengadilan ya. Dan itu akan memakan waktu sampai 1 harian. Misalnya sidang jam 10, tapi akan ngaret nanti mulai dari jam 2 sampai jam 4. Sampai ke rumah pasti malam ya. Jadi saya mikirin itu juga. Oh itu memang masih mau dibicarakan ya, masih dibicarakan. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Tuh. Ya ini mah bisa dibilang sudah fix, tadi juga ada di komen kan sama Bang Juda yang di apa namanya? Yang di TikTok itu kan untung sudah dilepas kan, itu yang pas video ketawa-ketawa gitu kan. Jadi sudah fix bisa dibilang. Berdasarkan statement Bang Juda barusan yang kita play, itu ya kita bisa menduga bahwa ya LQ akan resmi meninggalkan Agus gitu. Dari tim kuasa hukum gitu, ibaratnya ya kehilangan amunisi juga, kehilangan sumber daya gitu kan, untuk kan case-nya statusnya ini Agus masih berusaha memperjuangkan untuk mendapatkan hak Agus kembali gitu kan. Ya tapi sumber dayanya atau manpowernya malah berkurang gitu. Apakah akan berhasil atau case ini akan ya ditelan bumi aja begitu aja. Iya nggak? Kalau diinget-inget kan ada beberapa tawaran yang sempat dilewatkan. Tawaran dari Bang John dilewatkan, dari Bang Densu dilewatkan tuh. Banyak tawaran banyak kan kalau dilewatkan. Dengan harapan pengen mengejar ya hadiah utama gitu. Tapi sampai saat ini menuju atau menjelang penutupan kasus ini pun titik terang buat mendapatkan hadiah utamanya itu kayak masih jauh gitu. Masih jauh, apalagi udah nggak ada, udah dibagi-bagiin gitu, udah dialihkan. Iya, makanya mungkin ya aku ngerti, maksudnya aku bisa mengerti pemikiran Bang Juda sama timnya ya Mang ya, karena ya buat apa juga, ini udah nggak akan, maksudnya mungkin bisa tapi panjang gitu ya, dan realistis aja kita gitu. nggak dapat apa-apa nih dari sini, sedangkan kita juga butuh duit buat keluarga. Betul. Respect, aku mah realistis aja, fair-fairan aja, nggak usah muna-muna. Respect, aku tetap sumpah respect sama Bang Juda, respect karena dia fair-fairan, nggak munaim gitu ya. Naif. Kita kasih kelasnya
Cus. Ninyo, Yes. lastnya ada dari Intens, investigasi respon tegas Farhad Abbas terkait rencana LQ Law Firm cabut kuasa hukum terhadap Agus Salim. Ceki. Play. Abang, sedikit lagi Bang terkait dari firma hukum milik almarhum Alvin Lim, kabarnya ingin mencabut kuasa atas kasusnya Agus. Gimana nih Abang? Benar? Ya, yang punya kualitas itu cuma Alvin Lim aja. Kalau yang lainnya pasti nggak ada uangnya, nggak ada apanya. Pasti dia harus cabut. Tapi menanggapi dengan alasan mereka cabut karena perihal finansial gimana tuh Bang? Karena Ya nggak yang tadi mungkin lah. Abang jelaskan. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alvin Lim itu nggak semuanya juga yang punya Alvin. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Ya kan? Saya udah tegur semua mulutmu. Dia ngakunya bercanda-bercanda biar top katanya. Jadi ya pengecara-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum abunya aja belum, baru jadi abu mayatnya bos kamu masih mempermalukan dia ya. Saya catat kamu nanti gitu. Tapi Udah kalau cabut aja. Saya kan sama Alvin sama lawyernya. Nggak ada Alvin ada saya. Gitu. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok. Itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Nah kalau kualitas Alvin saya akui, tapi kalau yang lain nggak boleh lagi. Daripada kalian mundur, gue yang suruh Agus cabut. Agus kembali dihandle sama Farhad Abbas. Jadi jangan lagi kalian main polemik ya, jangan tinggalin Agus. Bagi kita nggak ada kenal, yang kita kenal cuma satu aja, hanya Alvin Lim. Yang lain nggak kita kenal. Jadi jangan mempermalukan Agus lagi ya. Bosmu itu udah orang yang kita baik dan kita sahabat saudara saya. Jadi kalau kalian mempermalukan mundur-mundur ngejek-ngejek Agus, ntar saya permalukan, permalukan ya. Catat ya, kalian kalau lawyer hati-hati ya, saya bilang. Justru Alvin tertarik karena membantu, jadi terkenal kalian gitu. Ini sok banget. Siapa lawyer yang ngomong situ? Sini saya temuin sama saya. Jangan sembarang ngomong aja itu. Nggak penting, ya kan? Alvin aja sebelum meninggal aja masih marah terus nelpon sama saya menyatakan kami sudah sepakat. Ada teleponnya. Semua aja pembicaraan Alvin ini untuk idealis kasus ini ada rekaman sama saya. Biar kalian malu tuh menghormati Alvin tapi mempermalukan Alvin. Oke? Bisa ngerempet nih. Bang Juda kalau sampai nggak dengar responnya seperti ini pasti ngegas juga. Dan kalau dilihat ditimbang-timbang untuk saat ini ya, dari netizen tuh lebih banyak yang mungkin pro ke Bang Juda ya. Iya. Karena ada satu poin plus gitu menurutku ya di mata netizennya itu adalah fair-fairan, keterbukaan, jujur-jujuran aja, realistis aja gitu. Dari awal dia nongol di Komal, begitu di kasus ini nongol di Komal, dia udah mengungkapkan point of view dia pribadi gitu ya dari Bang Juda ya. Gue seperti ini, gue kayak masih ganjel, cuman di satu sisi dia harus mengikuti ibaratnya arahan dari atasannya gitu kan. Iya. Tapi ya dapat respon netizen, walaupun awalnya dibully dapat respon positif dari netizen ya karena jujur. Itu kunci dapetin hati teman-teman netizen tuh satu, jujur. Dah. Apa adanya aja. Lu bilang BU ngomong BU, lu bilang A ngomong A, udah jangan ntar di sini sedih, di sini ketawa, di sini minta bantuan netizen, di sini ngeceng-cengin netizen gitu. Tolonglah kalau kayak gitu mah ya. Iya ya, apakah kira-kira konfliknya ini akan bergeser, Mang? Sepertinya akan geser untuk yang Bang Farhad sendiri. Nanti ada konflik terpisah mungkin sama Bang Juda. Kalau direspon sama Bang Juda ya, ntar kita lihatnya seperti apa ya. Iya, karena udah sepanjang udah hampir 4 bulan ya kasus ini emang ya. Udah hampir 4 bulan ya begitu-begitu aja. Stuck aja di sini. Iya, maksudnya kayak perjalanannya tuh kayak sama aja gitu loh, Mang. Dinamikanya sama aja gitu. Udah mau damai nggak jadi, rusuh lagi gitu. Mau lapor ini nggak jadi gitu. Tulu gitu. Ya gitu ya nyoleh. Nggak usah pakai lama kali ya. Karena mumet nunggu kelangsungannya seperti apa nggak tahu. Besok juga masih ada atau enggak info update-annya dari teman-teman wartawan. Kita tunggu aja lah update-nya. Siapa tuh ada materi lain, ada berita lain lah ya. Yang jelas kalau memang make sure soal apakah kira-kira bakal keseret teman-teman yang di NTT ini terkait laporan yang
laporkan oleh Agus. Iya, kalau Ya. kita sih berharapnya enggak ya Bang ya. Iya, kita cari nih jawabannya. Sambil menunggu kelanjutannya, seperti biasa kita meluncur ke Thank you Super Thanks. Belajar. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 6 nih Ada ya. 6. Abu kan apa sih matanya Abu ya. Yang pertama kita buka dari Ayoni Maneko. Ini Maneko. Gini loh Gus, lu yang salah di awal. Kalau lu nggak ngelaporin Novi, gue yakin itu udah selesai dari jauh-jauh hari. Dan lu kemungkinan besar pasti sembuh. Problem utama itu ada di lu, janganlah bilang mana tindakan lu aja di bawah ya itu loh ya. Ini buat pengacara. Kalau lu mau pansos salah tempat ya, yang ada lu malah jadi musuh masyarakat yang geram sama Agus. Gue doain lu baik-baik aja ya Bang. Semoga tetap aja mau pakai. sabar, sepertinya dikeluarkan semua unek-uneknya Kakak Saninata. Udah amat lah, masih katanya salah sendiri, siapa suruh nurutin si coba aja nurut ke Tenovi, pasti kau aman sekarang. Rasain Gus. Nextnya dari Ihe Pojo. Thanks, aku tahu pasti Mamang dan Nyonya pasti jengkel banget ya kan. Hebat banget si Drama King antara kasihan dan jengkel juga geuleuh ya. Kasihan kamu, dia jadi dibully orang-orang tapi jengkel dengan komen. Percuma jual kesedihan kalau hati nurani. Nih, ntar lihat yang barusan nih, pasti lebih jengkel lagi yang awal-awal yang nyanyi-nyanyi itu. Nextnya dari LZG6 Kide. Sudah Gus, jangan salahin Novi, Pablo Densu, Geri. Kalau mau salahin orang mah FA yang awalnya nyerimpet jadinya makin lebar dan bermasalah donasi. Coba awal-awal tegas Gus bilang ya jangan ikut campur. Iya bener sebenarnya udah mau clear. Rara Kusuma nolong itu seperti nolong anjing kejepit, ditolong menggigit, nggak ditolong menggonggong katanya, alias jegok apa? Itu nggak tahu. Nextnya Lasnya Garuda Kens, ya itulah. Nih apa nggak ada tetangga Aus yang bisa dimintai tolong buat bisikin atau teriakin di kuping Aus? Intip aja buat para tetangga, tolong bilangin ke Gus lu ya tukang drama abis teriakin tolong jitak palanya, maaf ya nggak bisa dikontrol emosi dia habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yaudah. Di sini aku masih sendiri. Mamang, Abu yang sehat dan Pakun yang lagi barbar dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.